Pak. Oke. Jadi Bu, dari hasil pembelajaran tadi saya lihat ya, bagaimanalah perasaan Ibu setelah menyajikan pelajaran tadi ya, pendapat saudara Ibu. Oh, ya Allah Pak, gimana ya Pak, karena mungkin diawasin dengan Bapak, kemudian disaksikan oleh kepala sekolah dan guru-guru lain Pak. Jujur perasaan saya nervous Pak, grogi yang tadinya sudah disusun sedemikian rupa, akhirnya ada beberapa yang jadi terlupa Pak. Oh gitu ya? Iya Pak. Iya, itu biasa Bu. Saya dulu seperti itu juga Bu. Iya Pak. Waktu di supervisi seperti itu juga. Iya. Pasti ada, namanya kita manusia. Iya Pak. Nah, terus Bu, proses pembelajaran yang sudah apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan tadi? Menurut saya belum 100% Pak. Kenapa Bu sampai belum? Karena nervous itu tadi Oh Pak. gitu Iya ya. Pak. Iyalah, memang biasa kalau nervous itu pasti akan ada yang hilang ya. Iya Pak. Oke. Kira dapatkah Ibu menceritakan hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran dengan pendekatan mikir? Dengan pendekatan mikir tadi Pak yang saya lakukan, maka saya merasa peserta didik itu lebih aktif dan mereka yang biasanya hanya diam saja Pak mendengarkan temannya, tetapi dapat berkomunikasi juga dengan temannya Pak untuk mengungkapkan pendapat dengan sesama teman kelompoknya Pak. Oke ya Bu ya. Juga tadi juga saya lihat juga betul-betul walaupun istilahnya sedikit gaduh, tapi itu gaduhnya untuk perbaikan Iya, pembelajaran tidak apa-apa. Terus bagaimana pertanyaan Ibu mengenai ketetapan tujuan pembelajaran Bu yang Ibu inginkan? Insya Allah tujuan pembelajaran tadi seluruhnya tercapai Pak. Karena dengan pendekatan mikir yang saya lakukan, maka suasana diskusi tadi menjadi hidup Pak. Banyak pendapat-pendapat dari teman, kemudian mereka mampu Pak, memberikan komentarnya atau masukannya terhadap teman kelompoknya Pak. Oke. Terus apa yang menjadi kesulitan saudara dalam pembelajaran dengan pendekatan mikir ini Bu? Untuk kesulitan peserta didik itu mengkomunikasikan ke depan Pak, presentasi. Mereka masih malu-malu, masih harus dipancing. Ditanyakan siapa yang mau presentasi, siapa, masih perlu ditunjuk gitu Pak. Oh gitu. Iya. Kalau untuk Ibu sendiri Bu? Kalau untuk saya, kesulitan saya adalah memancing siswa itu Pak untuk aktif, kemudian bagaimana suasana itu agar tidak membosankan seperti itu. Begitu ya. Terus alternatif lain untuk mengatasi kesulitan yang Ibu rasakan apa Bu ya? Mencari ide saya Pak melalui Google, kemudian ketika ada waktu luang saya bertanya dengan teman-teman sejawat atau mungkin guru-guru yang lain terkait dengan pembelajaran Pak. Oh gitu Bu ya. Iya, Pak. Jadi Ibu tadi kan sudah Ibu sampaikan semuanya. Ayo Bu kita lihat, kita identifikasi kira-kira hal-hal yang telah mantap dan hal yang perlu dipeningkatkan dalam pengamatan yang kita lakukan tadi. Iya, Pak. Menurut Ibu sebelum nanti kita memasukkan, kira-kira yang sudah mantap itu apa Bu ya? Yang sudah mantap menurut saya dalam menyusun langkah kerajinan Pak. Oh gitu ya. Iya, cara membuat kerajinan seperti apa? Kalau untuk yang perlu ditingkatkan Bu? Saya rasa tadi dari hasil yang saya sajikan Pak, saya sudah mempunyai media, kemudian PowerPoint, kemudian ada benda kerajinannya langsung, kemudian saya juga mempunyai LKPD. Saya rasa cukup Pak. Oh, enggak ada Bu ya yang Iya, perlu Pak. ditingkatkan? Rasanya tidak Oke, ada Pak. tadi coba kita sama-sama Bu ya. Kalau dari catatan saya Bu, Iya. hal-hal yang sudah baik Ibu lakukan yaitu Ibu sudah menguasai ya materi yang akan Ibu ajarkan. Iya. Terus penggunaan media Ibu juga sudah bagus. Iya Pak. Pengelolaan kelas juga oke. Terus penggunaan sumber belajarnya juga oke. Ada di situ melalui video pembelajaran, ada lewat Google dan seterusnya. Itu dalam FPP-nya udah bagus sekali. Itu nanti yang harus dipertahankan Bu ya. Iya Pak. Terus yang perlu kita tingkatkan Bu, yang pertama kalau kita lihat sumber-sumber belajar atau media pembelajaran itu Ibu semuanya menyiapkan. Harusnya, bagusnya Ibu juga melibatkan siswanya. Contohnya, kalau tadi kan bahan serat Bu ya. Iya Pak. Coba anak-anak itu suruh mencari contoh-contoh yang bahan serat itu yang mana?
Karena kalau kita lihat tujuan pembelajaran tadi akan mendefinisikan. Jadi nanti dari hasil yang dibawa anak itu nanti kita sama-sama munculkan. Oh ini bener enggak, apa enggak, nanti barulah nanti kita jelaskan tentang apa itu definisi tentang apa serat tadi ya, bahan serat dan seterusnya, jenis-jenisnya itu nanti. Jadi pelibatan siswa untuk membawa jenis-jenis bahan itu lebih bagus lagi. Jadi artinya anak itu sebelum ibu belajar dia sudah membaca dulu atau literasi di buku pelajaran yang akan dipelajarinya. Terus tadi yang kedua Bu, kalau kita lihat dari penyajian tadi belum nampak loh Bu dari hasil di penutup tadi mengambil kesimpulan. Oh iya Pak ya. Bersama anak-anak kan? Iya Pak. Nah, terutama tujuan ibu tadi apa? Mencari apa, mendefinisikan. Nah, ya harusnya di akhir tadi disampaikan bahwa definisi tentang pengertian itu ini dan seterusnya sampai pada sesuai dengan tujuan tadi. Itu sebagai penguatan proses pembelajaran itu yang harus nanti kita tindakan. Iya. Terus lagi ada di situ ya belum, karena tadi ibu mengatakan nervus tadi ya. Iya, ternyata Pak. ada langkah-langkah yang tidak sesuai dengan RPP. Iya Pak. Contohnya ibu di dalam RPP setelah apa itu selesai apa proses belajar kelompok, di dalam RPP itu kan ada karya kunjung. Iya, kunjung karya Pak. Kunjung karya kan. Tetapi kenapa harus ditempel ke depan? Iya, lupa Pak. Harusnya itu tadi tinggal kelompok 1 tukarkan ke kelompok 2. Iya. Kelompok 2 ke kelompok 3, 3 ke kelompok 4, 4 ke kelompok 1. Disitulah nanti LKPD tadi disuruh membuat komentar dari masing-masing peserta tadi, tuliskan di dalam LKPD. Harusnya seperti itu. Kalau nengok dari RPP-nya kalau lebih tadi tidak ada istilahnya mempresentasikan gitu kan. Nanti baru di hasil akhir setelah tadi kunjungan kembalikan, barulah nanti anak membacakan, oh masukan dari kelompok 1 ke kelompok 2 ini. Itu menyampaikan. Itu nampaknya ya yang harus ditingkatkan lagi. Ya tadi namanya kita manusia Bu, yang sudah kita siapkan sebaik mungkin. Begitu kita nervous pasti ada yang itu kita. Tapi tetap insya Allah kalau kita tetap selalu ingin tahu, ingin belajar dan tetap ingin disupervisi, saya yakin dan harapan saya nanti silahkan nanti ibu selalu minta kepada kepala sekolah untuk Pak minta tolong saya disupervisi klinis untuk melihat nanti apakah saya proses pembelajaran saya sudah bagus atau belum. Iya Pak. Ibu, jadi itu tadi hal itu. Bu, dengan demikian Bu, apa yang akan saudara lakukan untuk pertemuan berikutnya perihal dengan apa masukan-masukan dari saya tadi tentang peningkatan hal-hal yang perlu diperbaiki untuk kedepannya. Terima kasih untuk masukannya tadi Pak. Jadi untuk kedepannya saya mungkin akan lebih mencari lagi ide Pak untuk biar lebih kreatif lagi dalam meningkatkan kekurangan yang tadi Pak. Kemudian akan lebih giat lagi melibatkan anak untuk juga menyiapkan bahan belajar seperti mungkin tadi yang Bapak katakan, anak harus membawa bahan apa saja yang ada di lingkungan rumah mereka, ataukah itu bahan serat atau bukan, ya nanti mudah-mudahan kedepannya bisa sama-sama dengan peserta didik menelaah ataukah yang dibawanya itu sudah benar atau belum gitu Pak. Jadi Bu, kalau kita lihat kesan secara umum Pak Kepala Sekolah, pembelajaran tadi itu sangat oke. Kesan umumnya pembelajaran sudah oke, sudah mantap. Saran saya ya itu tadi, tolong jangan sampai lupa melibatkan siswa dalam penggalian sumber informasi. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.